Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil uquwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda dan ananda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menata hati kita dan memaksa jiwa kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur padanya. Di antara kesyukuran kita adalah nikmat umur yang masih Allah izinkan kita hidup hingga malam yang ke-12 ini. Karena kita bukan mungkin mati tapi pasti mati, dan kita akan berjodoh dengan kematian tersebut. Semoga saja malam ini bukan malam terakhir kita berada di dunia ini. Masih diberikan kesempatan untuk berwakaf sebelum kita wafat. Karena sebagaimana disampaikan Ayanda Bapak MC tadi, usia boleh berakhir, tapi kita punya target, pahala akan terus mengalir. Itulah wakaf. Dan mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan karenanya, karena Allah akan membalas dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun untuk kehidupan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya diminta bicara wakaf. Sebelum ke wakaf, saya lihat di belakang itu, kalau nggak salah baca, terkait dengan donatur atau pengumuman infak yang diterima setiap malam, Pak. Donatur. Oke. Baik, Pak. Kalau pengurus masjid sudah membaginya dengan panitia Ramadan, setiap malam kebutuhan imam, bilal dan semuanya itu dapat 500.000 rupiah. Kan begitu Pak ya? Dikali 30 malam, per malamnya 500.000 rupiah. Bapak ibu yang sholat di sini setiap malam, punya kemampuan harta yang Allah titipkan, lalu nggak ikutan, saya minta maaf sebelum bicara wakaf. Untuk donatur malam Ramadan aja kita nggak ikutan, itu maknanya ibadah bapak ibu dibiayai oleh orang lain. Ustadz sendiri kami biayai kok. Saya tidak orang tempatan Pak, beda cerita. Tapi ini bukan kewajiban, bukan zakat. Tapi kita harus paham, secara historis Rasulullah itu sangat dermawan. Anak-anak kita jangan tidak berimbang informasi yang didapatkan. Rasul itu tubuhnya bekas pelepah kurma saat tidur, diikat perutnya dengan seutas tali dan batu karena lapar. Tolong ceritakan 7 kebun kurma yang Nabi wakafkan. Ada orang Riau mewakafkan 7 kebun sawitnya Pak? Kalau ada, lapor ke kami, Badan Wakaf Indonesia. Akan kami berangkatkan umroh secara gratis. Nih Bapak Ibu yang semangat dengar kajian saya doakan bisa berangkat umroh semuanya. Amin. Gak cukup amin, daftar juga Bu. Tahun kemarin amin juga, daftar enggak? Belum ada Pak. Orang berwakaf 7 kebun sawit di Riau belum ada. BWI dapat informasinya, wakifnya sebanyak itu mewakafkan, belum ada.
geser kepada sahabat. Umar bin Khattab punya sebidang tanah Khaybar, dia wakafkan juga. Ketika mendengar wahyu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu nggak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Kebaikan sempurna itu surga. Baiklah, tahan pokoknya, kemudian manfaatkan hasilnya. Itulah wakaf, beda sama infak, beda sama zakat, diterima bagi habis. Kalau wakaf nggak begitu. Jadi dulu ini yang 2,2 miliar, lalu jadi pelebaran atau rumah tapis dan seterusnya, maka itu mulai dimanfaatkan. Duit yang 1,6 tadi ayah anda itu nggak boleh habis, kecuali pada objek wakafnya dulu. Sehingga wakif-wakif yang 20.000, 10.000, 30.000, 50.000 nggak mesti 2 juta, itu tetap mengalir pahalanya. Cuman yang 2.000 sama yang 2 juta beda tetesannya Pak. Yang 2.000 agak pelan tetesannya. Kalau yang 2 juta akan cepat ngalirnya nanti. Semua kita ini pasti mati atau mungkin mati Pak? Kurang semangat jawabnya. Kita ini pasti mati atau mungkin mati? Kalau pasti kenapa nggak berwakaf? Ini minta maaf, ini amalan orang cerdas Bu. Orang kalau ditunda kematiannya minta puasa atau minta wakaf? Wah tuh anak-anak tuh hebat, nyambung. Tolong belikan es krim mereka Pak pengurus. Anak-anak itu nggak boleh dimarahin terus gitu. Kalau di masjid nggak ada lagi terdengar suara anak-anak, kita masih jauh daripada peradaban Islam. Tapi tetap diajarkan adab di dalam masjid. Ya Pak, tempat wakaf produktif, ruko-ruko ini, itulah yang membelikan es krim anak-anak itu. Karena tanah Khaybar Umar itu wakaf produktif Pak. Sumur Utsman bin Affan itu wakaf produktif. Sampai sekarang ada hotel. Rekening yang paling tua, mungkin ini sering didengar. Siapakah? Kalau ada ibu yang nanya ke saya, tentu saya tidak bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bukan, saya akan jelaskan. Rekening yang paling tua di atas muka bumi ini atas nama Utsman bin Affan yang menyedekahkan 900 ekor unta, 100 kuda, ditambah 1000 dinar dan mewakafkan sumur Ar-Romah di masa itu. Kita belum ada apa-apanya wakafnya Pak, sedekahnya. Ada orang kurang ikhlas baru nyumbang 100.000, terus tanya-tanya tagih-tagih pada pengurus masjid. Masih kurang dananya Pak, baru 1,6, closingnya 2,2. Ini maaf Pak, kalau saya ownernya, lahan yang mau dibebaskan, kalau sudah 1,6, kita nggak tahu umur, mending sudah, karena untuk masjid, sudahlah, ikhlaskan saja. Setuju Bapak Ibu? Bapak nggak punya kok main setuju-setuju aja. Kadang sok-sok juga jemaah. Kita ketuk hati ayah bunda kita yang punya tanah lahan itu. Ya Pak. Itu luar biasa Bu, membiayai imam di Masjid Nabawi dari wakaf, membiayai imam di Haramain dari wakaf. Utsman sudah meninggal tapi rekeningnya masih hidup. Kita masih hidup, rekening sudah mati. Saldo nggak mencukupi. Hebat wakaf ini. Muncullah peradaban Islam sampai ke Universitas Al-Azhar karena wakaf. Kalau saya berzakat Ustadz, nunggu nisab dan haulnya dulu ya? Iya, itu zakat Pak. Kalau berwakaf nggak ada nisab-nisabnya, nggak ada haul-haulnya. Apalagi wakaf benda bergerak, wakaf melalui uang. Dulu sudah dibuat ulama, cuman mata uangnya bukan IDR rupiah, tapi dinar. Wakaf melalui dinar, kemudian menjadi berapa infrastruktur, masjid, membeli tanah wakaf, wakaf melalui uang. Dan kita bisa Pak menjadi wakif. Kalau menjadi muzaki nggak semua kita bisa, tapi menjadi wakif kita bisa, asalkan mau, bukan masalah mampu. Kalau nisabnya zakat mampu dulu 85 gram, baru 2,5%. Sampai dulu haulnya, baru bisa jadi muzaki. Tapi kalau jadi wakif kita semua bisa. Bahkan orang kalau ditunda kematiannya, dia minta wakaf. Fa'as-sadaqah wa aku minas sholihin.
bukan puasa. Bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan infak, sedekah itu lebih banyak daripada ayat tentang puasa. Bukan berarti besok Bapak siang makan, karena besok puasa wajib. Ini perbandingan ayat gitu loh Pak, antara puasa dengan sedekah, ayat infak, ayat wakaf tadi. Lalu apa keutamaannya? Karena waktu terbatas, Ibu mau nggak Bu, kalau sudah meninggal dunia nanti pahala terus mengalir? Segeralah bebaskan lahan itu. Yang mau apanya nih? Meninggalnya apa wakafnya ini? Harus jelas-jelas ya. Saya mau pahalanya ngalir Ustaz. Mudah-mudahan umur juga masih panjang. Amin. Kan begitu kata Rasul. Izamatal insan in qata'an amaluhu ila min salasin. Coba yang pertama, puasa, sholat atau wakaf Pak? Sedekah jariyah itu puasa, sholat, haji atau wakaf Pak? Wakaf itu, sedekah jariyah. Jumhur ulama sepakat itu. Jadi tak ada sahabat yang punya kemampuan melainkan mereka berwakaf. Kalau orang perokok berwakaf Pak, ini maaf ya, tapi saya lihat jemaah malam ini tidak ada yang merokok. Kalau 270 juta orang Indonesia sadar dengan gerakan wakaf, era wakaf terbarukan hari ini, ya Pak, diambil 10% saja yang merokok, itu kan 27 juta. Berwakaf dengan nilai rokok 20.000, dia ngerokok. Di satu Ramadan kita bisa funding, kita bisa himpun dana 540 miliar. Satu hari Pak. Kita bisa buat jalan tol tanpa berhutang itu. Hasilnya untuk rumah sakit, sekolah, biaya imam, walaupun bukan masjid paripurna. Jadi wakaf itu bukan hanya menggaransi kita menjadi pasif amal nanti Bu, tapi yang ditinggalkan juga dapat manfaatnya. Apa aset wakaf yang paling besar manfaatnya di Indonesia? Ada yang bisa jawab Pak? Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat wakaf yang paling banyak di Indonesia? Apa Pak? Nggak ada yang tahu Bu. Ini malu-malu jawabnya. Apa Pak yang paling banyak? Kuburan, pesantren atau masjid? Masjid. Dan kita muslim yang beriman, sehat akalnya, bersih badannya, berwuduk dulu. Bu, boleh enggak kita memanfaatkan masjid Bu? Boleh lah. 5 waktu kita memanfaatkan aset wakaf Pak. Salah satunya masjid Jami'atul Zahidin. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang mewakafkan tanah ini udah meninggal atau masih hidup Pak? Udah meninggal Pak. Udah meninggal. Bapak bilang meninggal itu masih duit yang mana kau? Hebat anak-anak di sini Pak. Udah meninggal kata ayahanda kita nak. Tapi kita yang taraweh pahalanya ngalir nggak buat beliau Bu? Coba yang ditinggalkan ini buka lapangan kerja loh, dari imamnya, security-nya, cleaning service-nya, pedagang-pedagang di halaman ini, infrastrukturnya, AC, karpet, macam-macam. Baru masjid Pak. Apalagi wakafnya itu adalah wakaf produktif yang punya nilai ekonomis, menjadi mesin uang, menjadi surplus berkelanjutan. Jadi boleh wakaf itu nggak tanah kuburan, nggak hanya masjid Bu, tidak hanya kemudian pesantren. Saya punya pabrik misalnya kelapa sawit PKS, boleh nggak saya wakafkan Pak? Wes, selesai itu Pak, tanah belakang tuh. Cuman masalahnya Pak Haji, saya nggak punya pabrik kelapa sawit tuh. Kalaupun udah punya belum tahu saya mau berwakaf. Jangan-jangan nambah rumah, sekalian orang rumah mungkin ditambah itu. Ini jujur aja Pak, berat itu ownership-nya berpindah, kepemilikannya dari milik kita menjadi milik Allah itu kan mudah itu. Tapi karena kita berjodoh dengan kematian, kita punya keutamaan pahala yang terus mengalir dan manfaat bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Masjid coba lihat, manfaatnya luar biasa. Sumur Usman lihat Pak, manfaatnya sekarang. Habib Buga sekarang coba itu Pak, dia udah meninggal dunia, tapi setiap orang berangkat haji orang Aceh, dia dapat nggak pahalanya Pak? Itu Baitul Ars nama lembaga wakafnya, Nazir yang mengelola
harta benda Habib Buga yang dia tinggalkan. Kalau nanti orang kampung saya, orang Aceh berangkat haji, tolong bantu untuk biaya ongkos mereka. Dapat tuh Pak, kalau dikonversi ke rupiah 4.200.000 setiap tahun orang Aceh dapat. Insya Allah orang Riau akan menyusul. Ya, coba bayangkan. Mana lagi buktinya wakaf itu bermanfaat untuk yang ditinggalkan? Al-Azhar. Kalau masjid membuat TPA biasa, tapi kalau masjid membuat universitas telah terbukti dengan gerakan wakaf. Apa nama universitasnya Pak Pengurus? Universitas Al-Azhar. Ada nggak SPP-nya sana Pak? Nggak ada pakai SPP. S1, S2, S3 nggak ada SPP. Karena wakaf pertaniannya ada 2 juta hektar yang akan mendukung semua operasional kampus. Penelitian kah? Gaji dosen kah? Biaya listrik kampus kah? Ada 120 properti, 120.000 Al-Azhar memiliki Pak. Mudah-mudahan belakang ini segera kita bebaskan. Amin. Yang bersemangat ini saya doakan mudah rezekinya. Calon pengusaha itu seperti Utsman bin Affan, seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar dan Abu Tolha yang juga mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Itu gara-gara nggak dapat es krim itu, tolonglah pengurus itu, ya. Nah, mudah-mudahan kalau wakaf produktif masjid ini banyak menjadi badan usaha milik masjid tuh kan, rukonya disewakan, nah boleh sejahterakan anak-anak dan seterusnya. Jadi manfaat wakaf ini tak terhitung lagi Pak, ya, baik yang meninggalkan dunia ataupun yang ditinggalkan oleh wakifnya itu. Nah mudah-mudahan saya berdoa pembebasan tanah wakaf beserta rumah-rumahnya Allah mudahkan. Bagi jemaah Jamiatul Zahidin, insya Allah parkir akan lapang. Mungkin banyak sekali yang akan dibuat kalau nanti lahannya bisa terus berkembang. Apa yang ibu makan busuk, apa yang bapak pakai akan menjadi lapuk. Tapi apa yang bapak dan ibu sedekahkan, itulah yang menolong kita untuk kehidupan yang berikutnya. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat. Selamat berwakaf. Semoga pahala yang terus mengalir untuk kita semuanya. Afabikum, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.